Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini, lihat di rumahnya Bu Sari. Bu Sari lagi ngomongin si Keher Kelvin. Kamu itu kapan mau nikah, Kelvin? Mama, saya datang terus ke rumah si Alia si Atel. Tiba-tiba lagi ngobrol, ada telepon dari si Nurus Tunjung si Alia si Atel dari rumah sakit. Lalu singkat cerita, si Alia si Atel juga menutup teleponnya dan si Keher Kelvin juga ditutup. Lalu Bu Sari juga menanyakan siapa yang telepon barusan. Kelvin, kata Bu Sari kepada si Keher Kelvin. Lalu si Keher Kelvin juga ngebohong, itu dari teman mah, kata si Keher Kelvin sambil dia pamitan mau pergi menuju ke rumah sakit. Lalu di sisi lain di rumah sakit, Dewa yang terkapar lagi didorong mau karena kejadian ribut dan dia juga ditangani oleh dokter. Lalu terlihat dokter juga sangat sibuk menangani Dewa dan dia sudah berusaha sudah tidak ada. Lalu terlihat di sini juga dokter juga ngomong kepada suster. Lalu suster itu juga suruh ngasih tahu kepada keluarganya, kamu kasih tahu kepada keluarganya bahwa Dewa sudah tidak ada. Lalu singkat cerita, suster juga dia pergi keluar untuk mengasih tahu ke keluarganya. Lalu yang di luar di sisi lain, di sini Bu Farah, Nana, Lula dan Pasha dan Kuki Luki juga ada. Tiba-tiba datanglah suster. Lalu Nana dan Bu Farah juga dan Pasha juga menanyakan kepada suster, bagaimana dengan Dewa, kata Bu Farah. Lalu Pasha juga ngomong kepada suster, Pak Dewa tidak apa-apa kan suster, bisa ditolong, kata Pasha kepada suster. Lalu suster juga singkat cerita dia mengasih tahu, maaf sudah saya berusaha, dokter sudah berusaha menyembuhkan Dewa, tapi yang mau kuasa kehendak lain. Pak Dewa sudah meninggal, kata suster. Singkat cerita di sini juga hujan air mata, semua juga dia sangat sedih dan terpukul. Lalu Bu Farah juga dia pingsan di pelukan Nana. Terlihat Luki juga sangat sedih. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung sama si Alia si Atel dia sangat gembira bahwa Dewa sudah meninggal. Lalu si Keher Kelvin juga dia menelepon, dia pesan bunga untuk duka cita kepada Dewa. Tiba-tiba di ruang rawat Dewa, dokter dikagetkan. Dewa, keajaiban yang maha kuasa, Dewa hidup lagi. Lalu dokter juga suruh mengasih tahu kepada suster, kamu cepat-cepat ke sana lagi kasih tahu kepada keluarganya supaya keluarganya tenang dan gembira, kata dokter kepada suster. Singkat cerita, suster juga dia pergi lagi untuk mengasih tahu kepada keluarganya. Lalu keluarganya juga di sini nanyain Pasha dan Bu Farah juga. Lalu suster juga sambil tersenyum dia ngomong kepada keluarganya, alhamdulillah Pak Dewa dia sadar lagi, hidup lagi. Keajaiban yang maha kuasa dan kekuatan doa dari istrinya dan kekuatan doa dari ibunya. Inilah keajaiban yang maha kuasa, Pak Dewa sudah sadar, kata suster kepada keluarganya. Di sini juga sangat gembira. Tapi di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung, si Alia si Atel sama si Keher Kelvin sangat terkejut. Dia kaget mendengar berita dari suster bahwa Dewa hidup lagi. Lalu terjadilah si Keher Kelvin sama si Alia si Atel dia cekcok dan si Keher Kelvin juga membedokan dia pesan bunga. Lalu dia ngomong sama si Alia si Atel dia akan pergi ke kantornya Dewa akan mengambil barang-barang berharganya. Dasar penjahat. Dan si Hilut Atel juga satu-satu sama si Keher Kelvin. Lalu singkat cerita Bu Farah juga semua masuklah untuk menjenguk Dewa yang sudah sadar. Lalu di sisi lain Arman menemui Benny karena dia mau menutup Benny supaya tidak bongkar rahasianya. Lalu Benny juga dia pinjam uang kepada Arman, bukannya dikasih, malah Arman juga mengancam Benny, kamu jangan memeras saya, kata Benny, kata Arman kepada Benny. Lalu di sisi lain
di ruangnya rawatnya Dewa, datanglah suster ngomong kepada keluarganya, Pak Dewa harus segera dipindahkan ruang rawatnya, kata suster. Singkat cerita, Dewa juga dia dipindahkan bersatu sama Benny. Di sini juga Pak Arman juga sangat kaget. Dewa sama Farah ada di sini. Dia juga mendengarkan pembicaraan dia. Apa rahasia apa yang kamu omongkan tadi, Arman, kata Bu Farah. Lalu singkat cerita, Arman juga dia mengalihkan pembicaraan Bu Farah. Dia mau menengok anaknya, tapi dia tidak boleh oleh Bu Farah. Singkat cerita, Arman juga pergi dari rumah sakit. Lalu di sisi lain sudah tidak ada siapa-siapa. Bu Farah ada anaknya Benny. Pas anak Benny-nya juga dia pergi, dan Pak Arman juga Pak Benny juga nge-SMS kepada Pak Arman, kalau tidak mengasih pinjam uang, saya akan bongkar rahasia kamu kepada para buana. Sekarang para buana ada di depan saya, kata Benny. Lalu di sisi lain di sini juga Bu Farah juga dia melihat anaknya Benny pergi untuk menembus obat. Dia juga menghampiri Benny. Lalu dia juga menanya ke Benny, apa rahasia apa yang diomongkan sama Arman tadi, kata Bu Farah kepada Benny. Lalu Benny juga di video call direkam sama Bu Farah. Memang saya memegang rahasianya Arman. Saya tidak mau mati membawa rahasia ini, kata Benny kepada Bu Farah, bahwa Arman itu tidak bisa punya anak, dia manul. Asli Dewa itu adalah anak dari Rama Buana. Pas dia sudah ngomong gitu, udah rahasianya dibongkar ke Bu Farah, Pak Benny juga di sini meninggal dunia, dan anaknya juga sangat sedih dan terpukul. Lalu singkat cerita, udah jenazah Pak Benny dibawa, Bu Farah juga dia langsung memeluk Dewa, dan dia ngomong dalam batinnya, kalau udah Dewa udah sadar, udah sembuh, saya akan bongkar semua di depan Ratu, bahwa Dewa itu asli adalah anak dari Rama Buana, kata Bu Farah sambil tidur di pelukan Dewa. Lalu di sisi lain di luar, Nana yang dipanggil sama suster untuk membayar bekas perawatannya Dewa. Tiba-tiba Nana bingung, dan Pasha juga menawarkan kepada Nana, biarin saya yang membayar bekas perawatan Dewa, kata Pasha. Jangan Pasha, saya tidak mau menggunakan uang dari keluarga Rama Buana. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung si alias si Atel dia akan mencuri harta-harta yang ada di kantornya Dewa. Lalu dia juga masuk. Singkat cerita, semua hartanya Dewa juga, dan di sini uang motor juga diambil sama si Kehead Kevin sama dan si alias si Atel. Lalu Nana dan Lula dan Lucky juga dia pergi lagi ke rumah sakit. Pas sampai ke dalam, Nana melihat ada HP di ruang tunggu di luar. Lalu HP itu juga dibawa masuk ke dalam ruang rawatnya Dewa. Pas di sini terlihat Dewa di saku celananya Nana ada cek. Dia melihat bahwa itu adalah untuk pembayaran dia di rumah sakit. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, kamu jangan sedih nak, saya masih punya tabungan. Lalu Dewa ngomong kepada Lucky, antar Nana untuk mengambil uang kas kantor, saya pinjam dulu dan tabungan saya. Lalu Lucky juga ngomong kepada Dewa, saya juga baru pulang dari sana Pak Dewa, maaf saya tidak bisa menjaga uang kas kantor karena dicuri oleh orang, kata Lucky kepada Dewa. Dewa juga sangat dia sedih mendengar berita dari Lucky. Lalu Dewa juga tidak mau melihat istrinya sedih dan stres. Dia juga ngomong, kamu jangan sampai sedih dan stres masalah biaya ini ya nak, saya juga nanti kalau sudah sembuh kita pasti bisa bayar. Lalu Nana juga tersenyum. Tiba-tiba dia ingat dia nemu HP. Lalu dia ngomong sama suaminya, tadi saya pulang dari kantornya Mas Dewa, di luar di ruang tunggu saya nemu HP Mas, ini saya akan kasihkan kepada Sapam.
Lalu Dewa juga jangan sekarang, nah sekarang sudah malam, besok aja kasihkannya, kata Dewa kepada Nana. Padahal di dalam HP itu, karena itu HP Benny, rahasia Pak Arman dan kebenarannya Dewa ada di HP itu, bahwa Dewa anak Rama Buwana. Nah itulah ulasan buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Senin 26 Juli 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.